Halo Tribuners, ART dari mantan istri Andre Taulani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan dengan penyidik dengan memberikan penjelasan klarifikasi terkait masalah yang terjadi antara dirinya selama bekerja di rumah mantan istri Andre Taulani. Herawati adalah asisten rumah tangga dari mantan istri Andre Taulani, yaitu Erin. Ia datang memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan penganiayaan yang ia alami selama bekerja di rumah tersebut. Herawati mengungkapkan bahwa banyak dugaan penganiayaan yang ia terima dari mantan istri Andre Taulani, yaitu ia dipukul pakai gagang sapu lidi dan juga ditendang oleh yang diduga dilakukan oleh Erin, mantan istri Andre Taulani. Dan dalam pengakuannya pada tanggal 28 April 2026, Herawati kala itu sedang berada di lantai 2 untuk membersihkan rumah dan tiba-tiba Erin datang naik ke atas untuk memarahinya karena hordeng rumah tidak dibuka dan juga kamar mandi anaknya yaitu Dio tidak ditutup, sehingga Erin marah-marah dan juga memukul Herawati dengan menggunakan sapu lidi. Dan kemudian sore harinya Herawati mengakui ditendang oleh Erin yang kala itu masih menggunakan mukena habis sholat asar. Berikut keterangan dari Herawati. Lapor kan seperti itu, masih klarifikasi. Mbak Hera sendiri hari ini lancar sih. Saya memberikan keterangan lah, Iya, apa yang keterangan. ditanya tentang kejadian tersebut gitu. berapa pertanyaan? Lebih kurang kalau aku nggak salah ingat 20 pertanyaan. Berkaitan dengan apa, kronologi? Betul, berkaitan dengan kronologi kejadian yang kita laporkan gitu loh. Terjadinya kapan sih Bang sebenarnya Bang? Tanggal 28 ya. Ya, 08 jam 3. Jam 3 pagi atau sore Mbak? Kamera Mbak. Kencengan ya Mbak? Ya awalnya tuh saya lagi bersihin sofa di lantai 2. Terus Ibu Erin ke atas. Dia masuk ke kamarnya Mas Dio dan melihat hordeng itu nggak dibuka, sama kamar mandinya Mas Dio nggak ditutup. Disitulah dia marah. Terus ya dia manggil saya, Hera sini katanya, kenapa ini hordeng nggak dibuka? Kenapa kamar mandi Dio ditutup? Kamu tahu kan kalau di rumah ini tuh nggak suka kalau ada kamar mandi dibuka. Nah kata saya, iya Bu, maaf Bu, nanti saya tutup Bu. Terus dia ngambil sapu yang saya pegang, sapu lidi itu diambil sama dia, dipukul lah kepala saya pakai gagangnya. Berapa kali? Pertama 1 kali, terus dia maki-maki saya, kamu ini kerja salah-salah, kamu ini tolol, kamu ini bego, katanya di situ. Kamu nggak bisa kerja ya, kata gitu. Maaf Bu, tapi jangan main tangan dong Bu, kata saya gitu. Jangan kerasan Bu, sakit, saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin, bilang ini, ya kamu soalnya kerjanya tolol. Terus dia ambil lagi tuh sapunya, sabetin itu, dipukul lagi ke saya. Bagian apa Mbak yang dipukul? Kepala belakang. Maksud visumnya sudah ada Kak? Udah. Dan bagaimana? Tapi visumnya kan nggak bisa Ya, dipegang sama kami. nggak, visumnya belum diserahkan oleh rumah sakit ke penyidik. Kami juga tadi sudah konfirmasi kan, belum diserahkan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut lah kaitan dengan. Mbak Hera ada pendampingan psikologi juga nggak Kak? Belum lah, belum. Nah, ini perlu yang pertama kali atau udah sering kali siapa di pertama kali? Pertama kali biasanya sih cuma maki-maki doang. Tapi ada Perkataan korban lain kasar nggak? itu tiap hari. Ada korban lain nggak? Enggak, cuma saya. Total ART Cuma saya. Mbak Hera itu selain dipukul Ada kepala, yang ditendang. ada apa lagi nggak? Ada Tendang mungkin bagaimana? apa lagi itu Kak? Saya jongkok di depan dia, terus ditendang kepala saya. Itu kejadian pas apa? Ya hari itu, malamnya dia. Oh, jadi Seharian marah. pembukulan dengan sapu lidi itu pagi dan Siang, sore jam 3. Sore. kemudian dilanjutkan lagi dengan Ditendang. Dan itu dia pakai mukena sholat asar. Tendang saya. untuk saksinya yang melihat. Ada lagi nggak Mbak Hera selain itu Mbak Hera? Enggak ada sih. Tapi teman-teman yang lain dapat perlakuan yang sama juga nggak Mbak? Enggak sih, cuma maki-maki aja. Maki baru Mbak Hera doang. Yang Mbak Hera rasa itu apa pas ditendang itu sekencang apa? Dia sampai saya terjengkang di depan dia. Berapa Mungkin kali ada ditendang, berapa Pak? RT mungkin di rumahnya Mbak Hera? ART ada 3. Berarti 2 masih berada di rumah. Yang
kurang tahu, tadinya masih ada, sekarang nggak tahu. Mbak Hera, boleh tahu nggak sih kalau biasa pemicu kemarahan dari Mbak Erin tuh apa sih selain kerjaan tidak beres? Kamera Mbak. Ya mungkin karena menurut dia kerjaan kita salah dulu katanya. Ya itu gara-gara hordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup, terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi, katanya kamu tolol, kamu bego, kamu nggak bisa kerja. Tahu nggak ini tuh rumah mewah bukan kayak rumah kamu, gembel. Biasanya kamu suka marah-marah gitu doang, Mbak Erin suka marah-marah ya? Dia sering marah-marah, maki udah biasa. Mbak Erin kan katakan seperti itu. Belum. 1 bulan juga belum. Kan saya masuk tanggal 30. 1 bulan kurang 2 hari lah. Iya. Tapi 30 gajinya Maret. dibayar. Belum. Sampai sekarang belum. Barang-barangnya sudah dibalikin belum? Belum. Mbak Hera, kalau boleh tahu gajinya berapa sih Mbak? Yang ditawarkan Tio. 3 juta. 3 juta, pekerjaannya seperti apa? Cuci, gosok, bersihin kamar, lantai atas. Itu pulang pergi ke rumah atau nginepnya di sini? Nginep di situ. Mungkin ada tahan KTP atau mungkin ijazah? Iya, ditahan KTP Sampai sekarang masih di masih di sana. Mbak Hera, waktu awal masuk memang sudah terlihat watak dari Bu Erin ini suka marah-marah atau malah baik di awal? Ya awalnya sih saya nggak nyangka ya, cuma karena udah berapa hari kerja di situ sering dimaki-maki, saya pun udah bilang ke dia kan, saya kayaknya nggak betah deh di sini soalnya sering berkata kasar kan, sering tolong, bego kamu, gembel gitu udah setiap hari. Tapi yang orang lain kan suatu hari pas yang baru pada berubah lama, gitu Mbak? jadi baik atau Ya kalau lagi baik ya dia nggak marah-marah, tapi kalau lagi itu lagi nggak baik ya maksudnya gitu maki-maki. Tapi biasanya melampiaskan marahnya itu memang ke ART atau gimana, Mbak? Ya ke semua ART ditolol-tololin udah biasa. Tapi ke anak-anak nggak ada berarti ya? Enggak. Kalau ada Mbak. Ini yang Mbak Hera belum bisa ketemu orang, nah itu dampaknya seperti apa? Ya soalnya keadaannya kan kepalanya kaki pusing, dicakar kan pergi gitu butuh istirahat. tapi Bu Takutan Erin juga sama si trauma. Bu Erin membantah kalau melakukan Ya yang merasakan. Bu Erin membantah kalau melakukan penganiayaan. Ya gini dia wajar lah ya kan. Artinya kan kemudian laporan ini tentu tidak akan diterima kalau tidak ada visum kan seperti itu. Hanya dapat diterima laporan kaitan dengan penganiayaan apabila telah ada visumnya kan begitu. Terlapor boleh punya hak untuk kemudian membantah dan nanti itulah penyidik kemudian membuktikannya kan, membuktikan laporan kami tersebut terpenuhi unsurnya atau tidak kan seperti itu. Ya, silakan saja. Akhirnya CCTV nggak Mbak Hera sebagai bukti? Nggak ada di situ ada CCTV-nya. Nggak ada. Berarti buktinya selain saksian Mbak Hera ada lagi mungkin atau gimana? Dari teman-teman Yang ngelihat secara langsung di kejadian ini. Akhirnya tuh saya sama dia. Akhirnya kemarin membuat ini makin maju ya. Penyebaran berita palsu atau pencemaran Lu ke tengah ya? siapa dari dunia? Sumpah. Bu Erin membuat laporan untuk dunia terkait pencemaran nama baik terkait Bocor. Gua kasih. Ya apa-apa, saya hanya waktu itu saya datang malam-malam kan sesuai laporan pekerja saya. Itu laporan pekerja saya datang malam itu dan dengan niat baik-baik, etika baik-baik juga saya datang. Saya sebelum ke situ pun saya nggak membawa polisi dan yang menyuruh melapor ke polsek juga yang Bu Erinnya gitu, karena saya datang ke sana dengan baik-baik, saya ingin menjemput pekerja saya, lalu dia menyuruh saya untuk diusir dan saya harus laporan ke Kapolsek. Setelah saya laporan ke Polsek, saya bawa juga ke polisi ke sana, tetap saja diusir gitu. Jadi dari malam itu di depan polisi juga dia di sana itu teriak-teriak minta tolong bahwa dia dicekik, dicakar saya. Jadi kan kita nggak mungkin dong ninggalin dia di situ kan, terpaksa saya bawa pulang gitu. Jadi ya Ibu Erin membantah itu dengan klarifikasi dia sendiri. Dan saya juga ada di saat di tempat itu ya saya dengar sendiri beserta dengan Bapak Polisi juga dan satpamnya juga. Apa sih tidak ada perampasan barang. Mbak berarti kejadian apa yang dialami Mbak? Sakitnya di mana aja Mbak? Nah, ini makin tengah aja. Barang apa aja? Barang apa yang dirampas? HP, baju, saya masuk ke sana. Sama KTP, gaji pun belum dikasih, gajinya belum dikasih. HP kok di sana Mbak? Masih di sana. Tempat ini ngasih mau Kamera banyak yang mana ya? mantan suami Mbak Erin sendiri ada ini nggak? Bu, Ya nanti kita Iya, sebentar ya. tapi perlakuannya Sebentar ya. perlakuannya dia apa
benar nggak sih Bu? Ya nanti kita berikan keterangan yang terang-terangnya ya. Kita berikan keterangan yang lengkap ya. Mbak, Bu Erni membantah. Gimana Mbak responnya Mbak? Katanya nggak melakukan Mbak. Kalau itu nanti aja. Enggak lah, ngapain? Enggak, nanti intinya kami menghadap penyidik dulu, baru nanti kita memberikan keterangan ya. Maksudnya gimana persiapannya hari ini? Ya namanya klarifikasi kita. Gitu loh. Ya. Nah ini tapi sehat ya hari ini ya. Maaf ya. Ya. Pak Heru juga dilaporin Pak sama HRR. Iya, iya. Jangan lupa subscribe ya.